فير نو فير ريفري نو فير ظالم ظلم باين وواضح بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش هو جاي علينا مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 الأرجنتين بطولة موجهة حسب الله نعم الوكيل. تفتكر عايزين كلمة للجمهور المصري بعد الأداء العظيم اللي قدمتوه قدام بطل العالم؟ بعتذر لهم، كان نفسنا نفرحهم النهارده ما عرفناش نعمل ده، بس والله مش بايدينا، بايد الحكم. هي البطوله متوجهه باينه اصلا. الشعب المصري اوريدي فرحان بيكم جدا وفخور بيكم جدا. مبروك 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 كاس العالم للارجنتين، مبروك، مش محتاجين حاجه تاني خلاص. Anak FIFA kembali ramai diperbincangkan sama netizen pasca pertandingan Argentina versus Mesir. Ini pertandingan penuh drama, penuh adu taktik, dan penuh kontroversi. Kalau kita lihat di pertandingan tadi, ini Mesir secara keseluruhan respect gue buat pelatihnya nih. Karena taktik strategi dari pelatih Mesir bisa bikin Argentina ngap-ngapan sepanjang pertandingan. Mesti susah payah untuk ngalahin Mesir dengan skor 3-2. Kalau kita lihat permainan Mesir ketika dia sebelum kena comeback sama Argentina, ini Mesir udah on the track menurut gue permainannya. Dia bisa banget memanfaatkan celah ataupun lubang di lini pertahanan Argentina, yaitu dengan cara manfaatin kurang gregetnya back Argentina untuk menutup celah di lini pertahanannya sendiri. Lihat aja gol pertama Mesir dan gol keduanya ini mencerminkan kalau Mesir sukses mengeksploitasi tuh gap di lini pertahanan Argentina melalui gol-gol yang menurut gue skemanya sangat-sangat ciamik. Begitu gol dari backnya, gol pertamanya Ibrahim ya, back tengahnya tuh melalui heading, terus yang gol keduanya itu dicetak sama strikernya tuh Zico. Menurut gue skema yang sangat luar biasa banget. Tapi sayangnya satu gol Mesir dianulir nih, karena sebelum gol terjadi, ketika proses counter attack-nya itu Lisandro Martinez ini dianggap dilanggar sama pemain Mesir di daerah pertandingan sendiri itu. Menurut gue sih harusnya wasit ya nggak perlu nungguin gol terjadi dulu baru dicek VAR. Seharusnya itu momen langsung aja disemprit tuh. Kan wasit nggak jauh dari situ, udah kelihatan banget tuh pergerakan ataupun senggolan-senggolan di dekat area kotak penalti Mesir ketika gol pertama dari Zico ya yang dianulir itu. Seharusnya wasit udah nyemprit dulu tuh, udah niup peluitnya dulu kalau emang itu beneran pelanggaran terjadi. Tapi sayangnya wasit mengabaikan kejadian tersebut dulu. Ketika terjadi gol baru tuh ribet ngecek VAR, sehingga ini menjadi perbincangan di tengah-tengah netizen pecinta sepak bola dunia. Harusnya wasitnya itu ya lebih reaktif lah, jangan usah nunggu dulu, nggak usah. Itu kan juga bukannya nunggu keuntungan dulu tuh bagi Argentina, enggak kan, bola dapat di pemain Mesir harusnya bisa langsung disemprit tuh ya kan. Tapi ya sayang banget keputusan wasit di momen tersebut ini sangat-sangat merugikan bagi Mesir, karena gol Mesir dianulir. Biarpun pelanggaran itu benar pelanggaran, tapi momennya nih, menurutnya momennya wasit salah dalam meniup fluid, sehingga ini menjadi kontroversi di pertandingan tadi. Ditambah lagi juga ada beberapa momen menurut gue ya, momen pelanggaran-pelanggaran ini yang bisa dibilang merugikan Mesir. Kenapa? Seharusnya foul, tapi wasit yang ngasih foul. Pasti kalian mikirnya pelanggaran yang terhadap Mo Salah di kotak penalti dan pemain Mesir lainnya tuh di dalam kotak penalti juga. Menurut gue bukan itu. Itu menurut pemahaman gue itu clear, minim sentuhan. Jadi ya potensi foulnya tipis. Tapi yang gue sorotin adalah pelanggaran di dekat kotak penalti itu, yaitu Mo Salah lagi dilanggar sama pemain Argentina sama McAllister atau siapa gitu tuh. Tapi wasit nggak ngasih foul, itu jelas banget telek Mo Salah di situ dilanggar. Tapi apa reaksi Mo Salah? Cuma senyum dong. Mungkin Mo Salah udah pasrah kali ya. Aduh, anak FIFA nih kayaknya nih. Tapi yang menurut gue tuh harusnya foul, itu jelas telek menurut gue tuh foul di dekat area kotak penalti dari Argentina tuh. Nggak jauh dari area kotak penalti, mungkin 2-3 meter, pas banget jarak di tengah tuh. Tapi lagi wasit mengabaikan kejadian tersebut. Yang berikutnya adalah
Ini yang menyebabkan staf kepelatihan Mesir dapat kartu kuning tuh ketika pemainnya Hasan yang tampil luar biasa banget di pertandingan tadi dilanggar juga di sisi lapangan tuh, dekat pinggir lapangan, dekat bench dari Mesir. Lagi-lagi wasit mengabaikan kejadian tersebut, padahal itu kejadian telak banget Hasan dilanggar, dijegal sama pemain Argentina, tapi wasit mengabaikan kejadian tersebut. Saya gini, menurut gue nih ya suatu kontroversi banget nih keputusan yang diambil sama si wasit nih. Menariknya wasit yang memimpin pertandingan tadi adalah wasit yang memimpin pertandingan Indonesia versus Guinea tuh di playoff menuju Olimpiade beberapa tahun yang lalu. Dan kontroversi juga tuh saat itu pasti memimpin pertandingan Indonesia sama Guinea, dan sekarang kontroversi lagi tuh beberapa keputusannya. Nah ini seharusnya FIFA di pasca pertandingan ini bisa mengistirahatkan wasit tersebut, karena apa ya, beberapa keputusannya itu dinilai tidak adil. Bahkan pemain Mesir yang bikin gol Zico ya, itu dia pas ditanya wartawan dia bilang not fair, zalim ah. Udah dua kata tuh diungkapin sama pemain Mesir tersebut, not fair dan zalim. Nah ini bisa menjadi alarm bagi FIFA agar kedepannya sang pengadil yang ditunjuk dari lapangan benar-benar ini bisa setiap keputusannya itu mengeluarkan keadilan yang fair bagi kedua tim, baik tim A ataupun tim B. Jadi sebisa mungkin minimalisir keputusan-keputusan yang kontroversial. Karena apa yang tadi gue bilang tuh, pelanggaran terhadap Mo Salah sama Hasan, biarpun itu pelanggarannya bukan penalti, tapi itu bisa merubah jalannya pertandingan. Seandainya itu keputusan diputusin pelanggaran, tapi nggak diputusin tuh jadi pelanggaran. Ini menjadi catatan penting menurut gue ya, ini menjadi catatan penting bagi FIFA agar di suatu pertandingan kedepannya nanti nih, babak perempat final sampai final, wasit yang ditunjuk benar-benar nih wasit yang kredibel dan kapabel dalam mengambil setiap keputusan, baik itu keputusan penalti ataupun keputusan pelanggaran di luar kotak penalti. Ditambah lagi tadi juga, nah ini gue agak sedikit janggal nih sama Presiden FIFA Infantino ya kan. Kenapa? Ya karena ketika disorot kamera tuh pas Argentina kebobolan 1 atau 2 gol, ini mimik muka dari Infantino ini rautnya agak lah entah kecewa, entah kaget, entah gimana. Seharusnya nih menurut gue ya, sekelas presiden FIFA dalam satu event ini harusnya bersifat netral. Jangan menunjukin berharap di setiap match ini salah satu tim ini dia berharap menang, yang ini kalah. Ngeliatnya dari mana? Ngeliatnya dari mimik ekspresinya itu. Seharusnya presiden FIFA ketika nonton suatu pertandingan di Piala Dunia kali ini atau Piala Dunia lainnya, ini jangan menunjukkan ekspresi senang atau nggak senang ketika satu tim kebobolan. Harusnya jangan kayak gitu, karena ini bisa dimaknai, bisa diartikan sama netizen ataupun sama pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ini jangan-jangan presiden FIFA emang berpihak nih terhadap satu sisi ya kan. Seharusnya jangan kayak gitu. Seharusnya jangan terjadi hal-hal kayak gitu ya kan. Karena apa ya? Karena lu presiden FIFA harus berdiri di atas semua anggota lu dong. Ketika satu pertandingan lu harus bersikap netral. Kayak gitu harusnya tuh Infantino. Semoga di match berikutnya jangan ada lagi kejadian kayak gitu tuh. Presiden FIFA ketika di satu pertandingan ada tim yang kebobolan, ekspresi mukanya tuh kayak kecewa gitu lah. Harusnya nggak tuh. Lah kok kalah sih tim ini? Dan kayak gitu harusnya tuh ekspresi mukanya. Harusnya udah ada acara-acaranya, nonton, nikmati pertandingan ya kan. Karena ingat, lu ini presiden FIFA saat ini punya jabatan amanah yang harus lu emban. Kita kembali lagi ke pertandingan tadi nih. Yang sangat disayangkan adalah di luar tadi beberapa keputusan wasit yang kontroversial adalah Mesir. Mesir ketika udah unggul 2-0, ini Mesir lupa decision lawan adalah Argentina, sang juara bertahan. Seharusnya Mesir, mungkin pelatih Mesir seharusnya ketika udah unggul 2-0 mungkin bisa nurunin banyak pemain bertahan nih, tapi pelatih Mesir memutuskan untuk tetap bermain dengan gaya permainan sebelum dia unggul 2-0, main ngandelin celah-celah kecil di lini pertahanan Argentina, terus ngandelin counter attack, terus juga berani main umpan-umpan pendek. Tapi ingat, yang dilawan ini Argentina, yang mental berjuaranya udah tebel banget, dan di situ ada sosok Lionel Messi. Dan kalau kita lihat di gol-gol Argentina, ini berawal ketika mungkin konsentrasi fisik main Mesir udah cukup terkuras nih. Selama 70 menit kan, kalau terjadi di atas menit 70 tuh, menit 74 kalau salah tuh ya kan. Seharusnya ini pelatih Mesir lebih cermat dalam memahami perkembangan dari jalannya pertandingan tuh, agar apa? Agar pergantian pemainnya lebih apa ya?
lebih dengan sesuai kebutuhan tim tuh. Ketika tadi pergantian pemainnya kan lebih cenderung kalau kapannya cedera, pemain pergantiannya itu di posisi yang sama. Seharusnya tadi ketika ganti pemain udah unggul 2-0, ganti aja, banyakin masukin pemain yang tipikal bertahan, dan itu yang dilakukan sama Argentina kan. Ketika udah kami 3-2, Argentina masukin pemain yang lebih bertahan tuh, Otamendi masuk, terus juga pemain gelandang bertahannya juga masuk. Seharusnya kayak gitu tuh. Karena apa ya? Karena ketika lo udah unggul 2-0, udah nggak usah ngoyo, nggak usah terlalu fight banget nih untuk ngejar gol berikutnya. Karena yang dilawan ini Argentina, terlihat kan tadi gol pertama Argentina yang dicetak sama Romero ini karena apa ya? Karena backnya Mesir ini nggak satset ketika sebelum menit 70 tuh. Ketika Messi megang bola, kalau kita lihat ya sebelum gol pertama Argentina ini back Mesir benar-benar ngikutin pergerakan Messi nih. Nggak jauh jaraknya sama Messi, tapi ketika gol pertama Romero kelihatan kan ketika Messi megang bola, sebelum Messi ngelepasin umpan crossing ini jarak back Mesir nggak ngepres, dia lebih cenderung nunggu. Nah ini menjadi suatu hal menurut gue blunder. Karena apa ya? Karena sosok Messi ketika udah masuk sepertiga akhir pertahanan lawan, apapun bisa dilakukan dengan kakinya melalui umpan-umpan magic menurut gue ya kan, pergerakan-pergerakan yang sangat sulit dibendung. Padahal sebelum menit 70 ini setiap Messi bergerak, biar entah itu dia pergerakan tanpa bola ataupun main umpan-umpan pendek 1-2 sama temennya di dekat ada kotak penalti, ini pemain bertahan Mesir udah bener tuh pergerakannya tuh, ikutin terus Messi, jangan dikasih jarak terlalu jauh ya kan, jangan nunggu, tapi lebih proaktif untuk menutup pergerakan Messi. Tapi di gol pertama Argentina mulai kendor back Mesir, sehingga ya Messi menghukumnya dengan umpan akurat terhadap Romero, dan boom, jadi gol kedua juga begitu ya kan. Pemain bertahan Mesir lebih cenderung nggak agresif nih untuk melakukan pressing, tapi menunggu ketika pemain Argentina dapat bola di sisi sayap pertahanan Mesir ini pressing nggak tinggi kayak sebelum menit 70 tuh, lebih menunggu sehingga terjadi posisi chaos di kotak penalti, bola mantul sana mantul ke sini, berujung lagi-lagi Messi terbebas nih. Messi nggak terlalu dipres di dalam kotak penalti, sehingga Messi bisa melepaskan tembakan volley yang sangat-sangat akurat. Sayang banget, kiper Mesir, Soybar, udah tampil sangat apik sepanjang pertandingan. Di ujung pertandingan 20 menit terakhir sebelum pertandingan berakhir harus diberodong dengan 3 gol yang sangat-sangat luar biasa banget yang dicetak sama Argentina tuh. Nah ini menurut gue yang menjadi satu catatan penting ya. Ketika lo lawan tim sekelas Argentina, biarpun lo udah unggul 2-0, sebisa mungkin langsung jangan ngotot untuk main seperti sebelum gol itu tercipta ya kan. Selalu main high pressing, main dengan tempo yang sedang-sedang aja atau tempo tinggi. Ketika tim lo udah unggul 2-0, udah rubah gaya permainan, milih bertahan udah bertahan lebih dalam aja. Karena Argentina ketika lo main bertahan lebih dalam ini, seenggaknya pergerakan main Argentina di kotak penalti bisa dibendung. Tapi ketika tadi gol 1, gol kedua, ditambah gol ketiga, itu melalui skema counter attack kan. Nah ini udah nggak ada pilihan lain. Ketika lo udah unggul 2-0, disering 2 sama, ya lo menyerang. Ketika kena counter attack, apalagi lawannya Argentina, ya udah selesai lo. Kelihatan di gol ketiga kan, Argentina counter attack, kosong lini pertahanannya, Enzo Fernandez yang terima umpan crossing dari sisi sayap kiri pertahanan Mesir diselesaikan dengan sangat ciamik menurut gue ya. Header flashingnya luar biasa banget tuh, mati langkah kiper Mesir, dan ini menjadi momok yang sangat-sangat pahit bagi Mesir karena sempat unggul 2-0 di menit 92 kalau nggak salah tuh, harus tertunduk lesu karena Argentina bisa membalikan keunggulan jadi 3-2. Ditambah lagi tadi, nah juga catatan lagi bagi Mesir nih, Trezeguet yang menggantikan pemain Mesir lainnya di babak kedua. Ditambah lagi Mesir cedera nih, Hasan yang tampil luar biasa banget menurut gue. Hasan ya, pemain winger kanan dari Mesir, pemain nomor punggung 12 ini, menurut gue ini salah satu man of the match bagi Mesir di pertandingan tadi, karena pergerakannya di sisi sayap ini benar-benar merepotkan. Dia dan Mo Salah ini juga sangat-sangat merepotkan barisan pertahanan Argentina, dan juga memudahkan bagi striker Mesir Zico dalam mencari ruang tuh. Terbukti tadi Zico bikin 2 gol kan, berawal dari pergerakan sisi sayap dari Hasan tuh. Tapi saya yang satu dianulir, yang satu sah tuh ya kan. Ya ditambah lagi tadi juga kalau lo lawan tim sekelas Argentina, ini lo ketika dapat momen untuk counter attack, biarpun itu masih jauh dari kotak penalti, ini jangan dibuang. Tadi berapa kali tuh Trezeguet terutama tuh
Nah, masuk babak kedua ketika counter attack udah deket nih posisinya sama Mo Salah nih. Dia lari, Mo Salah ngikutin, tapi sayang banget final pass ini bisa dibaca sama back Argentina Romero kalau nggak salah tuh yang motong umpan kunci dari si Trezeguet tuh di babak kedua ketika sama counter attack. Pemain Mesir udah maju, udah unggul jumlah pemain 4 lawan 3 kalau nggak salah tuh, tapi sayang banget si Trezeguet ini ketika mutusin untuk ngumpan harusnya jangan ngumpan ke sisi yang udah ditutup sama pemain Argentina, cari sisi lain. Nah ini visi dari seorang pemain dalam tim sekelas Argentina ini harus benar-benar tajam, jangan buang peluang sekecil apapun, kesempatan sekecil apapun jangan dibuang untuk menciptakan situasi berbahaya di kotak penalti lawan. Yang kedua, peluang Trezeguet juga di kotak penalti itu. Ketika udah berhasil menembus lini pertahanan Argentina, tapi saya banget Trezeguet final decision-nya ini menurut dia kurang oke ya, karena apa? Dia ketika dapat peluang di half space sebelah kanan. Iya, di kotak half space, kotak penalti sebelah kanan Argentina tuh Trezeguet dapat bola udah berdiri bebas, tapi sayang banget. Kan kelihatan tuh, ruang tembaknya udah ditutup sama pemain back Argentina, tapi dia maksa untuk nembak ya, sehingga bolanya melenceng. Harusnya lebih, kalau dia visinya lebih tajam lagi, harusnya tuh bola diumpan aja tuh, diumpan ke Mo Salah ataupun pemain Argentina lainnya yang udah nunggu di kotak penalti, tapi sayang banget. Trezeguet lebih milih mutus untuk nendang langsung. Nah, menurut gua ketika lo lawan tim sekelas Argentina sang juara bertahan yang diisi main-main bintang, ini seharusnya lo ketika udah dapat momen kayak gitu lebih klinis lagi dalam melakukan keputusan nih. Jangan sampai momen serangan balik lo gara-gara keputusan lo yang kurang cermat ini bisa digagalin sama pemain Argentina. Dan tadi Mesir udah ngalamin kan 2 momen krusial tuh dari Trezeguet ini terbuang sia-sia karena kurang tajamnya visi permainan dari Trezeguet. Nah ini bisa menjadi evaluasi nih bagi lawan-lawan Argentina berikutnya di babak perempat final. Swiss tuh yang bakal ngadepin Argentina. Lawan tim sekelas Argentina ada 2 catatan. Back Argentina itu sebenarnya keropos, bisa dieksploitasi dengan gampang. Dan yang kedua, ketika lo udah unggul lawan Argentina, jangan coba-coba untuk main terbuka secara terus-menerus selama 90 menit. Kalau udah unggul lawan Argentina, unggul duluan nih, udah pilih taktik lebih moderat aja. Kalau harus main lebih bertahan lebih dalam, udah lebih bertahan lebih dalam aja. Tapi ketika musuh udah masuk sepertiga akhir pertahanan lo, backnya harus agresif nih dalam menempel para pemain Argentina, terutama Messi. Jangan pasif, jangan nunggu. Kalau lu nunggu ya lu bakal dikerjain sama Argentina, karena skill Messi, skill pemain Argentina lainnya kayak Lautaro Martinez, Alvarez ini bisa merubah jalannya pertandingan dengan sepersekian detik.